kan butuh backup anggaran, ya kan, akhirnya berdirilah media dakwah dan turun 400 juta itu, Bu. Itu almarhum lah doain. Yang doain. Saya selalu bilang sama Romo, radio mau minta doa. Pokoknya kalau apa-apa kan pakai Nur itu lewat Romo, terus Romo saya kalau butuh saya pasti saya dipanggil itu lewat Romo. Nah, terus udah terrealisasi dan alhamdulillah radio bagus kan, turun 400 juta. Romo siapa itu? Irfan Kerojak. Ram Mahmud. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi adhaka wa abka wa ahya wa amata. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa karim wa azim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala la haula wa la quwata illa billah. Alhamdulillah kita kedatangan tamu hebat, Al-Maghfurlah Abuya Kiai Haji Nurul Anwar LC, menjadi guru yang sangat digugu dan ditiru. Alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita dua murid beliau, beda generasi. Nanti kita akan gali bagaimana sejarah Al-Maghfurlah Abuya Kiai Haji Nurul Anwar LC bin Kiai Haji Nur Ali di mata dua murid beliau. Yang pertama adalah Bang Haji Muhtadi Muntaha LCMM. Beliau adalah alumni At-Taqwa periode tahun 1992. Yang kedua adalah murid beliau dan pernah juga mengabdi di At-Taqwa, Al-Ustadz Nurul Amin Mukti MPD. Beliau adalah alumni At-Taqwa tahun 1996 dan saya sendiri yaitu Ihya Ulumuddin alumni At-Taqwa tahun 2002. Mungkin kita minta prolog dulu tentang sosok seorang Abuya Al-Maghfurlah Kiai Haji Nurul Anwar LC bin Kiai Haji Nur Ali, Bang Haji Muhtadi. Silakan Bang Haji. Bismillahirrahmanirrahim. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Telah berpulang ke rahmatullah guru kita Bapak Kiai Haji Nurul Anwar, Abuya Kiai Haji Nurul Anwar, pada hari Selasa kemarin. Semoga ruh almarhum Al-Maghfurlah beserta istri almarhumah Encing Hajah Nur Laila Burhani akan ditempatkan oleh Allah di tempat yang sebaik-baiknya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Saya biar agak lepas ya karena keseharian Ustaz Ulum. Siap Bang. Saya keseharian manggilnya Mamang. Jadi biar lepas, biar connect dengan apa yang saya alami tentang beliau. Izinkan saya juga dalam hal ini ketika menyebut diri beliau dengan Mang gitu. Jadi enak gitu ya. Saya termasuk yang boleh dibilang murid yang agak bandel. Itu prolog dari saya. Saya banyak cerita nanti ketika saya di pesantren, di aliyah terutama, juga ketika saya mau melanjutkan studi ke Damaskus, Arab Suriah, yang beliau juga adalah alumni di sana. Bahkan ketika saya mohon doa untuk aktivitas di Sukamahi,
anggota DPRD. Ada banyak cerita khusus spesial yang mungkin nanti diambil iktibar oleh murid-murid Al-Maghfurlah dan generasi muda di Bekasi pada khususnya. Yang jelas sosok beliau itu paripurna kalau pandangan saya keilmuan, terutama fikih ya. Nanti saya jelaskan latar belakang beliau di kampus Damaskus University, dan kita semua, saya pribadi juga terpukul dengan kepulangan daripada almarhum Al-Maghfurlah Abuya Kiai Haji Nurul Anwar bin Kiai Haji Nur Ali. Saya pikir prolognya itu dulu ya. Ya. Terima kasih Bang Haji Muhtadi untuk prolognya dari seorang alumni tahun 92 yang tadi sudah mengaku rada-rada sedikit bandel di zaman menjadi santri. Prolog yang kedua saya akan mintakan dari guru saya waktu aliyah dan sempat juga mengabdi di At-Taqwa dan waktu itu dipimpin langsung oleh Abuya, yaitu saya persilahkan kepada Al-Ustaz Nurul Amin Mu'ti MPD. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ma ba'd. Terima kasih Ustaz Ulum. Siap. Terima kasih juga Kak Haji Muhtadi tentang Abuya. Satu kata dari saya saat ini secara pribadi yaitu pemaaf. Sewaktu MI, saya di MI At-Taqwa Pusat itu selalu kepengen mangga yang tumbuh di depan pohon rumah beliau. Jadi kalau lagi kepengen rumah beliau sepi, biasanya itu kita timpuki atau kita panjat dan sering ketahuan. Abuya nggak pernah marah. Ketika saya menjadi santri, sering kalau pengajian subuh itu telat, sekali dimarahi, tapi berikutnya beliau tidak memarahi karena tahu bagaimana kondisi saya yang pulang pergi santri kalong harus membantu orang tua. Beliau sering selanjutnya itu malah tersenyum, pemaaf sekali. Kemudian 7 tahun saya menjadi guru di Pondok Pesantren At-Taqwa Putra. Sering kalau nggak ada guru tapi saya masih asik di kantor, itu beliau sering marah kepada saya itu, diminta untuk mengisi kelas yang kosong. Namun ketika rapat, beliau menyanjung saya. Jadi ketika nggak ada guru, saya dimarahi karena saya tidak peduli dengan kelas yang kosong. Tapi ketika rapat, saya malah dipuji, diangkat oleh beliau. Sungguh hati saya luar biasa gembiranya. Pun ketika saya sejak 2006 keluar dari At-Taqwa, 14 tahun sejak sekarang, intensif juga ketemu beliau karena banyak pekerjaan yang mengharuskan bertemu dengan beliau. Beliau itu melupakan kesalahan-kesalahan yang pernah saya lakukan, bahkan kesalahan terbesar sekalipun. Beliau malah dalam pertemuan terakhir waktu saya berkunjung ke Rumah Sakit Mitra Keluarga 19 Mei 2019 bersama teman periode saya Karisma 96, beliau tersenyum dan ngusap-ngusap kepala ketika saya salaman. Ini sungguh luar biasa. Jadi secara pribadi beliau sosok yang luar biasa pemaaf, dan mudah-mudahan ini akan menjadi teladan yang luar biasa bagi saya dan kita semua agar bisa menjadi pemaaf layaknya beliau. Terima kasih Guru 6, saya biasa manggil Nurul Amin Mu'ti. Saya agak tertarik lebih mendalam nih terhadap Bang Muhtadi alumni 92. Kalau sepengetahuan pendek saya, cerita-cerita abang kelas di atas saya, itu ada 2 alumni yang sangat terkenal di kala itu. Ada Caul, ada Songkolingi. Nah, mungkin apakah ini yang termasuk abang bilang tadi tak terkategori bandel itu, Bang? Saya minta penjelasan biar semua pecinta Abuya tahu. Kita lepas saja ya. Siap, Bang. Karena mungkin ini bagian dari sejarah. Ya saya harus cerita gitu kan. Berarti sekarang udah taubat ya. Berkat doa almarhum. Amin. Jadi saya rutin berkomunikasi, alhamdulillah doain terus gitu ya. Amin. Sama almarhum. Jadi waktu dulu itu memang ada kisah waktu saya terutama sejak dari kelas 1 aliyah ya. Saya itu ya bandel lah gitu. Yang nggak kepikiran sama beliau tapi saya lakukan gitu. Banyak hal. Dan saya bersyukur karena waktu itu saya pernah ditampar, saya sampai melayang gitu. Saya waktu itu pakai handuk di sekretariat PPA. Saya itu ketua panitia 17-an kalau nggak salah.
antara kelas 1 atau kelas 2 Aliyah gitu ya. Kan biasanya kalau 17-an ada upacara apa? Bendera gitu ya. Saya sebagai ketua panitia nggak nanya-nanya lagi, main ngumumin aja itu di speakernya di sekretariat PPA. Ya, karena hari ini libur, maka semua kelas itu harap berkumpul di depan, di lapangan untuk melanjutkan lomba. Ketika saya masih ngomong, saya inget-ingetnya udah di Ubin. Udah terkapar saya. Digampar itu, Bang. Jadi saya, iya, kayak bom aja gitu. Iya. Saya nggak tahu juga, kan nggak tahu diginiin nggak. Tiba-tiba saya, pas saya begini, Kenur, Mang Nur. Tapi saya bersyukur, jadi itu gambaran sayang. Gitu. Jadi kalau apa-apa, koordinasi. Jangan mutusin dewek-dewek, ini pelajaran ya. Terus juga boleh saya bilang, itu juga berkah juga. Kalau nggak ada tamparan itu mungkin Nggak jadi sampai sekarang. jujur saya ada saksinya itu 3 atau 4 orang itu yang nyaksiin, dia mau bilangin saya bahwa Mang Nur itu kiai itu udah ada di belakang saya, nggak enak kan, karena kan udah ini kan. Akhirnya mereka cuma ngeliat terbengong, katanya saya gampar, kenceng banget memang. Wah, kan saya ingatnya aja udah terkapar, anduk saya ini mata saya merah nih beberapa hari. Tapi setelah itu diajak ngomong gitu. 1-2 hari gitu ya. Dinasehatin, diajak ngomong, itu tadi tanya dulu, koordinasi gitu. Apalagi ini pesantren kan gitu kan. Jadi gaya saya setil yakin aja gitu kan. Dan di situ saya anggap beliau itu ya gitu tadi yang dibilang Ustaz, pemaaf. Jadi saya bersyukur gitu. Saya dinasihatin waktu itu. Pokoknya ya kesimpulan tadi apa-apa jangan bedugalan gitu. Ngomong dulu. Karena itu kan speaker kencang di mana-mana kan, di kamar ada. Itu satu ya. Kemudian juga yang lain-lain juga mungkin itu dari sejarah At-Taqwa juga gitu ya. Saya juga bandel juga. Bahkan orang tua saya juga dipanggil ya kan. Diajak ngomong gitu. Tapi di luar itu secara pribadi saya juga dipanggil. Dan itu lagi-lagi yang saya bilang beliau itu cocok. Maaf. Tapi nggak maafin terus ditinggal, enggak. Dia kasih, almarhum ini kasih solusi-solusi gitu. Jadi kesimpulannya, jadi agresif boleh katanya hidup, cuman harus terpola gitu. Jadi banyak hal-hal yang memang dulu itu terkenal memang. Zaman itu, bahkan di waktu saya ngajar juga tahun 2000-2001, itu masih ada murid-murid saya yang dia tahu sejarah Songkolingi. Ya. Iya. Dan di situ juga saya banyak ngambil pelajaran dari beliau. Ini ada berapa sesi? Saya mau melompat lagi maksudnya. Ada berapa sesi? Saya mau melompat yang saya punya kenangan sama beliau itu ya. Gak apa-apa, Ya. bebas saja, bebas. Hah? Bebas saja, Bang. Ya. Abang dulu sudah selesaikan. Mungkin kalau yang di At-Taqwa itu semuanya banyak yang tahu lah. Ustaz Ulum juga nggak usah terlalu diperdalam. Yang jelas beliau itu pemaaf dan doain. Saya itu ketemu beliau itu dimanapun kalau ketemu beliau itu, Mang doain saya. Dan pasti iya Mang doain. Pasti begitu. Itu kapanpun, momen apapun itu pasti itu yang saya minta, baik ketika baru datang maupun pas sudah mau pulang gitu kan. Ya. Jadi pas saya mau ke Damaskus itu saya sowan ke sini, pamit kan. Tapi sebelumnya 2-3 minggu, sebulan sebelumnya beliau sudah titip saya di alumni Damaskus yang periode beliau tinggalnya di Cipete, juga yang di sana masih ada encang kita, Ustadz Sayuti, Kiai Haji Sayuti Usman, di sana masih ada di Damaskus. Nah, saya kalau nggak salah saya waktu itu bawa surat buat ada di sana namanya Bang Muklis ya. Jadi emang senior di sana. Dan dengan surat itu, jadi semua yang senior di Damaskus itu tahu gitu, bahwa saya ini adalah keponakannya Kiai Nur Anwar. Nah, di situ orang semuanya nyambut gitu ke airport. Lalu saya dibawa ke rumah Ustaz Sayuti. Waktu saya minta doa,
beliau bilang tradisi-tradisi yang ada di At-Taqwa jangan ditinggal. Kayak Ratib nyebut tuh, Maulid. Umpamanya di sono yang di komunitas nggak ada, tapi paling nggak kalau di rumah atau di asrama kudu rutinin begitu. Baca Ratib. Makanya saya waktu itu bawa buku yang gitu-gitu lah, yang dari At-Taqwa gitu kan, seperti Ratib. Terus kalau bisa jangan tinggalin sembahyang malam. Nah, itu kalimat yang saya ingat betul. Karena ketika saya di sana, beliau itu identik orang yang nggak pernah ninggalin sembahyang malam. Itu orang-orang yang senior di sana. Dan dia ngaji itu kemana aja di sana kan kelas-kelas dokter kayak Guru Siap masih ngaji taklim di sana. Orangnya kan mukhlis, tawadu, ulama-ulama besar ya kan, pengarang buku, kelas internasional, tapi masih mau ngajar taklim di masjid. Nah itu beliau ngaji tuh, ikut ngaji. Itu ciri beliau dikenal di sana adalah orang yang selalu sembahyang malam. Sama ngajinya rutin, selain di belajar muqarrar di kampus gitu ya. Nah, terus ada kisah tuh yang pesan beliau suruh ratib. Ini kebanyakan nggak Ustaz? Lanjut Bang. Ntar aja kali. Oh ya, kita stop aja dulu dah. Karena nanti saya agak tertarik. Ada dua dari narasumber kita ini, para pemirsa dan pecinta Abuya, yang rada-rada mirip nih dengan ceritaan-ceritaan di luar sekarang berkembang. Yaitu Abuya adalah seorang yang sangat suka sekali sholat malam. Dari mulai mungkin Bang Mutadi telah mengumumkakan tadi, dari mulai belajar sampai akhir hayatnya Bang ternyata. Ada beberapa adik kelas saya yang ketika waktu piket, beliau bersaksi untuk itu. Saya tertarik juga ini dengan Guru Nam nih, tentang ketika guru jadi santri guru. Waktu itu kan mungkin guru jadi santri, Al-Maghfurlah ini pasti ngajarnya nahu ya guru ya. Sedangkan guru kan kehebatannya di bahasa. Dalam teori pendidikan itu dinyatakan bahwa guru yang pintar dan cerdas itu akan membuat para siswanya atau para santrinya pun cerdas. Kalau gurunya bodoh, maka bagaimana bisa si santri atau siswa atau peserta didik bisa menguasai konten atau pelajaran. Pertanyaannya begini, mengapa santri At-Taqwa itu hebat dalam ilmu tata bahasa, khususnya bahasa Arab, nahu sorofnya? Itu karena gurunya luar biasa. Coba kita lihat, kita tanya, apa kelebihan alumni At-Taqwa dibanding alumni santri lainnya? Ilmu tata bahasanya, nahu sorofnya. Itu kenapa begitu? Karena gurunya luar biasa. Al-Maghfurlah Abuya ini sosok yang luar biasa dalam pembelajaran ilmu nahu. Ketika datang, beliau mengajarkan kita tentang yang disebut dengan istilah kompetensi. Kompetensi beliau untuk ilmu nahu ini sudah kategori profesor. Karena ketika pembelajaran ilmu nahu tahap dasar itu kita dapat dari guru yang lain, dari Jurumiyah, kemudian naik ke Kawakib, naik ke Syar Ibnu Aqil, sebelumnya dulu Alfiyah. Itu dengan guru yang lain. Tapi ketika Alfiyah di atas, kita di aliyah itu dengan beliau. Ketika masuk ke kelas, beliau tanya, sampai di mana? Kita diminta untuk membaca satu bait. Lalu beliau menulis rumus-rumusnya di papan tulis. Kita dari situ sudah kagum. Kepada gurunya kita sudah kagum. Kepada gurunya kita sudah wow luar biasa. Maka bagaimana bisa kita tidak menyukai ilmunya? Gitu. Karena rumus-rumus singkat, rumus-rumus praktis, ini sungguh luar biasa. Maka kita pun sangat menguasai ilmu itu. Inilah yang menjadi kelebihan kita. Gurunya luar biasa. Dan Abuya bukan hanya menjadi guru yang luar biasa, tapi juga menjadi pembimbing. Beliau mencetak kader-kader pengajar nahu yang luar biasa, yang memiliki keilmuan juga setingkat, mungkin sedikitlah di bawah beliau. Nah, ketika saya lulus tahun 96 itu, 5 orang angkatan pertama yang banyak masuk ke UIN itu, Abuya menanyakan teman saya satu-satu, Syahrudin jurusan apa? Perbandingan mazhab. Oh, Najmuddin jurusan apa? Jinayah siasa. Syafiq, oh saya pendidikan agama Islam. Ipul sastra Arab. Saya filsafat. Beliau yang tadinya langsung belak, banyak baca Al-Ghazali, banyak baca Imam Syafi'i. Makanya saya kaget ketika beliau bicara gitu. Dan pesan beliau saya turuti. Ketika saya sampai di Ciputat itu, saya banyak baca buku-buku Al-Ghazali dari sisi tauhidnya, dari sisi teologinya,
Saya juga banyak baca Syafi'i dari sisi jurisprudensinya gitu. Ketika saya lulus itu kenapa kok bisa ke bahasa gitu ya? Saya ingat ketika saya lulus itu saya dites oleh guru Maidan Fahmi, lalu diterima oleh guru Zunnurain selaku kurikulum. Di rapat yang pertama saya tanyakan kepada Abuya, saya mohon maaf, saya diterima sebagai guru bahasa, padahal saya bukan jurusan guru bahasa. Ini saya tidak sesuai dengan kompetensi, mismatch. Di tahun 2001 saat itu, kata beliau begini, saya bukan jurusan saya nahu bukan jurusan nahu, bukan jurusan saya. Yang paling diutamakan sekarang adalah, bagi yang bukan jurusannya, belajarlah agar kompetensi itu Anda kuasai. Setelah itu silahkan cari legalisasinya. Oleh karena itulah beliau memberikan saya, dan saat itu guru Mawardi dan guru Asep ya, khusus untuk saya itu diberikan bantuan beasiswa untuk melanjutkan agar legalisasi saya sebagai guru itu bisa diterima khususnya oleh pemerintah. Nah, dari sini saya tarik satu kesimpulan bahwa Abuya meminta setiap santrinya, apalagi kemudian yang menjadi guru di At-Taqwa, untuk memiliki kompetensi. Dan beliau tidak hanya menyuruh, beliau juga menjadi teladan. Beliau memiliki kompetensi. Karena itulah kita terkenal di mana-mana sebagai alumni yang memiliki kompetensi itu. Bukan itu saja, satu lagi. Kalau beliau tadi kepanjangan, saya juga kepanjang dikit. Ya apa-apa. Ketika saya menjadi panitia penerimaan santri baru, di era saya mengajar tahun 2001 sampai 2006, itu saya minta kepada beliau, guru berikan saya dana 7 juta. Saat itu ya di era 2001-2006. Saat ini penerimaan siswa baru di Sanawiyah hanya 3 kelas. Saya akan menjadikannya 5 kelas. Mohon kalau nanti rugi, jangan saya diminta untuk mengganti. Kata beliau, Ustadz Gopur ada 7 juta. Ada, Pak Kiai, kasih. Saat itu juga saya dikasih 7 juta. Ini kepercayaan yang sungguh luar biasa. Dan alhamdulillah itu bisa dibayar. Dan alhamdulillah sampai sekarang jumlah rombelnya itu luar biasa semakin meningkat. Artinya begini, terhadap ide-ide kreatif, beliau itu sangat terbuka. Kuncinya lagi satu-satu. Cuma satu, kompetensi. Selama kita bisa meningkatkan kompetensi kita, maka sungguh kepercayaan dari beliau itu sungguh luar biasa. Mengikuti jejak Al-Maghfurlah, belajarnya ke Damaskus, Syria. Pastikan di mata Bang Muhtadi ini sosok Al-Maghfurlah adalah sosok yang istimewa. Apakah ada pesan-pesan khusus, Bang, selain menjadi keponakan, murid, ketika Abang dititipkan oleh Al-Maghfurlah oleh temannya di Damaskus itu? Kira-kira apa, Bang, itu? Iya, tadi Maulid sama Ratib jangan ditinggalin. Andai kata komunitas PPI nggak ngadain, adain di rumah, dewek-dewek gitu istilahnya. Tapi di sana kan banyak NU, termasuk Wagub Jateng itu alumni sono. Jadi ada juga tahlil apa dan sebagainya ya, karena memang mayoritas di sana madhab Syafi'i gitu kan. Jadi waktu itu kebetulan saya ketua pelajar. Beliau kan ketua pelajar 1974-1975. Ketua Perhimpunan Pelajar Indonesia PPI Damaskus Republik Arab Suriah. Saya 1996-1997. Waktu itu aturan Kedutaan Besar Arab Saudi di Damaskus yang boleh naik haji pakai bis adalah pegawai, home staff, local staff, orang-orang kaya berarti kan. Sementara mahasiswa nggak boleh pakai darat, harus wajib pakai kapal terbang. $750 itu buat mahasiswa. Sementara pejabat home staff, local staff yang gajinya ribuan dolar, dia enak-enak aja $75 doang. Kan terbalik. Kedutaan besar nggak mau ngeluarin surat rekom gituan bahwa anggota PPI, pelajar, mahasiswa, haji, tolong ke Dubes Saudi agar naik darat aja. Nggak mau itu kedutaan. Lalu saya bilang sama teman-teman pengurus dan pelajar, udah karena gini aja lah. Ente dari pagi, sekretaris waktu itu, ada anak Bandung, Yusuf namanya. Ente kumpulin semua anggota, baca ratib. Kan bukunya saya kasih itu. Baca ratib, biar aneh ngelobi, sama namanya Isa ada, adiknya konsuler. Anda mau ngelobi, biar surat PPI bisa nembus haji darat. Nggak pakai surat kedutaan. Nggak pakai jalur negara, tapi jalur lobby gitu. Udah baca ratib, terus sesuai yang beliau anjurkan waktu itu kan. Kalau selama ini saya pribadi di rumah saja, di kos-kosan atau di asrama, tapi ini massal.
semua anggota PPI ya. Baca ratib, saya ngelobi di jendela konsuler, susah tuh, susah bolak-balik dia, bolak-balik. Apalagi konsulernya kan abangnya. Saya ngincer Ustadz Isa, adeknya, karena orangnya gaul gitu. Lalu saya kedip-kedipin gitu, biar dia mau ke kotak itu, jendela gitu. Nyamperin dia, Ustadz, bisa nggak saya ngobrol? Saya pengen sowan ke Ustadz. Kalau nggak bisa sama abang antum, sama Ustadz dah. Dikasih alamat langsung. Dikasih alamat ke rumahnya. Pas di rumahnya, kata dia begini, ente bisa nggak sekarang ketik surat PPI? Ente sama sekretaris ente, tanda tangan, nanti buat abang saya. Bisa-bisa, langsung dikerjain. 3 jam setelah itu kita kasih surat itu. Orang masih ratib tuh ceritanya kan. Ratib itu kan sampai sore kan. Terus ngaso-ngaso cuma sholat doang. Hari itu masuk sekitar habis asar ya. Surat PP masuk terus. Ratib terus. Saya ngelobi di rumahnya. Nah jam 3 malam ketika saya permisi. Habis maghrib saya permisi pulang. Jam 3 malam saya disuruh datang ke rumahnya tengah malam buta rata. Sama sekretaris saya. Kata dia, kumpulin sekarang paspor anak-anak PPI. Biarin sekarang ini nih, stempelnya ada sama saya nih, saya cop-copin. Abang saya udah tanda tangan gitu. jadi malam itu dikumpulin paspor, dicap, dan di situ ada bacaan baron, tidak jauhan. Nggak lewat atas, tapi lewat darat. Wah, itu pas pulang-pulang, di apa, kayak pahlawan gitu kan. Saya bilang itu karena ratib. Nah ini berarti kan apa, lagi-lagi nyambungnya ke almarhum beliau itu yang muratib itu. Jadi nggak ada sejarahnya sebelumnya PPI itu bisa haji naik darat. Dan saya dipaksa waktu itu untuk pergi haji tahun 97 itu, tapi saya nggak siap gitu. Lalu di tahun berikutnya saya kan pensiun tuh ketua pelajar. Saya sama sekretaris di zaman itu nggak ikut sama rombongan PPI yang naik bis. Berarti kan saya nggak bisa minta sama ketua PP yang baru untuk kerjasama lagi kayak tahun kemarin. Harus ke kedutaan karena dia ketua PP yang baru nggak bisa nembus Ustadz Isa itu. Apa yang terjadi? Orang-orang PPI lain nggak bisa naik darat. Saya berdua sama sekretaris saya tahun itu naik darat, saya naik taksi. Karena apa berarti? Ya kan? Ratib tadi dan sudah terjalin hubungan baik. Itu yang pertama di Damaskus ya. Yang kedua, siapapun senior yang dulu beliau masih ada dan saya datang masih ada di sono, jadi mbahnya orang Betawi di Damaskus, itu cerita itu terus. Kalau belajar konsen, masjid mana aja didatengin ngaji, sembahyang kagak berhenti gitu. Mamang ente ji katanya. Saya kan dipanggil Teddy. Mamang ente Ted katanya. Itu sama sembahyang nemen. Udah susah dah, nggak ada yang nandingin sistem ibadah Kenur ini. Terutama itu sembahyang malam. Mungkin kan pesan Kong Biai kan begitu. Ya mau apa lagi dari jauh kan selain minta sama yang lihat. Nah itu dilaksanakan oleh beliau. Itu ketika saya di Damaskus. Yang terakhir nih closing story dari Bang Haji Muhtadi yang tadi katanya ingin cerita tentang kisahnya di dunia dewan ketika menjabat waktu itu. Mungkin ini jarang diobrolin ya Bang, dibuka. Ya, silakan Bang. Ada yang nggak pernah saya buka. Sekarang saya buka. Alhamdulillah. Jadi pas habis dilantik saya Jadi kepo saya. Soan. beliau aja udah nggak ada nggak apa-apa. Iya. Ketika habis saya dilantik, saya sowan, ya saya minta doa kan, ya udah ngomong doain gitu kan. Terus dia ngomong gini, ente mah uruk dah, uruk ente mah ini ginian gitu. Maksudnya apa? Dewan. Lungkong, lurah. Dia bilang, ya udah ngomong doain, udah kan. Ngobrol yang lain banyak. Terus banyak tuh bersentuhan dengan Kenur, jadi dewan. Yang pertama itu yang sudah tahu Mas Radio. Kita konsultasi sama pimpinan sama Haji Maman, terus sama beliau minta doa biar bagaimana caranya ini radio ini bukan cuma skup sini aja gitu. Kan butuh backup anggaran ya kan. Akhirnya berdirilah media dakwah dan turun tuh 400 juta itu itu almarhum lah doain. Saya selalu bilang sama Romo, radio mau minta doa
Pokoknya kalau apa-apa kan pakai Nur itu lewat Romo, terus Romo ke saya. Kalau butuh saya pasti saya dipanggil itu lewat Romo. Nah terus udah terrealisasi dan alhamdulillah radio bagus kan, 400 juta. Romo siapa itu? Irfan Kirojak, Ram Mahmud. Iya. Itu yang pertama. Yang kedua, beliau mengeluh 5 menit ya? Ya, udah siap. Tinggal 3 menit, Siap. singkat padat aja. Banyak. Beliau mengeluh, ini gimana ya, MUI di desa-desa waktu beliau jadi ketua MUI, apa, mau ngasih kain sarung dan sebagainya, tapi itu dari negaranya nggak turun-turun. Anggarannya Bang. Langsung, ya udah Mang, doain aja Mang, nanti saya ini. Dan tidak lama-lama, akhirnya udah cair, dan beliau mengucapkan terima kasih dan sebagainya. Nah terakhir ini apa, waktu Cikarang Listirindo pengen ada action di Atakwa, langsung saya tanpa pikir panjang saya tenteng aja itu orang CL ke rumah Almakturlah. Udah kesepakatan CSR 2 miliar terima kunci perpustakaan Atakwa di belakangnya. Iya, jadi benar. itu kisah kenangan saya Berkat doa Almakturlah. Dan saya udah nggak pikir panjang ketika dia pengen punya apa di Atakwa manfaat itu si CL itu. Saya langsung ingetnya beliau aja. Langsung saya tenteng dan clear sudah terima kunci. Nah terakhir suatu saat saya dicari-cari sama beliau karena handphone saya kalau nggak salah nomornya susah. Iya. Haji Nung, Ustaz Nung tuh, Ustaz Nung Anwar. Terus terakhir bini saya kalau nggak salah itu Haji Nung nyari nomor kamu karena Kiai Nur nyari kamu. Aduh. Akhirnya ada orang MUI ngebel saya, bisa nggak ketemu? Gitu. Kirain di MUI itu ada Kiai gitu kan, ternyata dia doang. Ya Allah, apa ya? Mohon maaf, handphone saya ganti emang. Enggak, ini kata beliau ketua MUI wajib diterima. Saya dibagi duit 25 juta. Subhanallah. Baru di sini dibuka nih. Mungkin Haji Iman nggak tahu. Ya, di sini saya minta ya. Bagi saya di sini. Jadi subhanallah ya. Jadi saya bersyukur. Saya banyak kenangan manis. Mungkin beliau karena saya murid, ponakan juga, terus sama-sama dari sono. Jadi ada chemistry. Kalau apa-apa tadi dia lewat Ipan aja, Ipan Romo itu. Nanti saya ngadep gitu. Apa aja ngomong lepas gitu. Dan alhamdulillah Ulum juga belum pernah. Saya pernah dibagi duit. Baru di sini dibuka nih. Subhanallah. Alhamdulillahirabbil alamin.